Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di seri perkuliahan Sistem Basis Data 1 ya. Jadi sekarang kita akan membahas section keempat. Ini nggak panjang karena cuma 2 PDF-nya. Yaitu yang pertama tentang supertype dan subtype. Super dan subtype gitu ya, supertype dan subtype. Kemudian yang 42 itu adalah bagaimana kita mendokumentasikan aturan bisnis ya. Dari section-section sebelumnya atau dari video-video sebelumnya itu kita sudah bahas terus-terusan tentang business rules. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara kita mendokumentasikan business rules itu. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu supertype dan subtypes. Oke, nah jadi sebenarnya supertype dan subtype ini occurs frequently, maksudnya sering kita jumpai ya. Contohnya biasanya berhubungan dengan tipe-tipe gitulah ya. Misalkan food order atau pemesanan makanan. Kita bisa memilih atau pilihannya itu bisa makan di tempat atau kita bisa take away atau kita bungkus. Kemudian tas belanja bisa yang paper, bisa yang plastik misalkan. Atau metode pembayaran bisa pakai cek, cash, atau kredit, pakai kartu kredit atau gimana. Nah, model-model semacam ini akan sering kita jumpai di dunia nyata, sehingga hal ini juga bisa diselesaikan dalam pembuatan ERD itu dengan menerapkan supertype dan subtype ini ya. Oke, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita nanti buat entitas yang ada supertype dan subtype itu biasanya kita buat entitas biasa, kotak, kemudian di dalamnya ada kotak-kotak kecil lagi. Ya, seperti ada entitas di dalam entitas. Kalau kita buat entitas di dalam entitas itu berarti adalah supertype dan subtype gitu. Kita sudah menerapkan konsep supertype dan subtype. Oke. Sebelum lebih jauh lagi, jadi aku mau jelasin supertype itu adalah kotak yang paling besar ini ya. Jadi entitas disebut dengan supertype itu kalau dia yang paling besar ini, kemudian di dalamnya ada entitas lainnya, itu berarti dia adalah supertype. Oke, kemudian kalau subtype itu adalah kotak-kotak kecil yang ada di dalam supertype ya. Jadi yang ini subtype SB type ya, yang ini subtype, yang besar supertype gitu ya. Aku ulangi lagi, jadi supertype itu yang besar, yang kecil-kecilnya namanya subtype gitu. Nah, dari contoh kasus yang sedang ditulis di sini, jadi misalkan di sebuah restoran gitu aja lah ya. Jadi di dalam restorannya itu dia menerima 3 macam atau 3 jenis metode pembayaran. Bisa cash, bisa cek, bisa juga credit card. Ya, ada 3 ceritanya. Nah, karena metode pembayarannya ini ada bermacam-macam, maka dibuatlah subtype ya. Jadi ketiganya itu dikelompokkan menjadi satu entitas besar yang namanya payment. Nah, di dalamnya baru nanti ada 3 jenis metode pembayarannya, itu cash, cek, dan credit card gitu. Nah, kemudian kenapa sih harus dibuat seperti ini? Biasanya dibuat dalam bentuk supertype dan subtype ini, satu, mereka memang bisa dikelompokkan karena jenisnya sama. Yang kedua, yang paling bisa kita cek itu adalah atributnya ya. Ada beberapa atribut yang sama. Jadi contoh, kalau metode pembayaran ini mungkin payment date, payment amount, itu pasti kan di semua entitas subtype-nya ini ada semua ya. Meskipun dengan metode pembayaran cash, tanggal pembayarannya, kemudian jumlah pembayarannya kan pasti bisa diketahui. Atau pakai cek juga sama, payment date dan payment amount-nya ini juga adalah atribut yang bisa dimasukkan dalam cek ini. Begitu juga dengan credit card. Nah, karena ketiga
entitas ini memiliki atribut yang sama, kemungkinan besar dia bisa dijadikan satu super tab, ya, dimasukkan ke dalam super tab yang sama gitu. Nah, itu jadi kalau ada atribut yang sama bisa jadikan super tab. Tapi tidak hanya itu aja. Jadi bisa jadi dari 3 entitas ini, ya, dari 3 subtype-nya ini ada satu subtype misalkan yang mempunyai atribut khusus yang keduanya ini tidak dimiliki, tidak punya. Contohnya adalah card number. Oke. Kalau kita bayar pakai cash atau cek, itu kan tidak perlu memasukkan card number atau nomor kartunya. Tapi ketika kita membayar menggunakan credit card, itu card number adalah sesuatu yang penting sehingga harus disimpan ke dalam database. Jadi cash dan cek tidak perlu pakai card number, tapi credit card perlu pakai card number. Nah, karena ini juga adalah sifatnya entitas, otomatis card number ini bisa dijadikan atribut khusus untuk credit card saja. Jadi cash nggak sama cek tidak punya card number itu, ya. Tapi mereka sama-sama punya payment date, payment amount, sama-sama punya itu. Cuman credit card, hanya credit card saja yang punya nomor kartunya. Jadi kira-kira kayak gitu. Kalau mereka mempunyai atribut yang sama, bisa jadikan subtype. Atau mereka memang mirip, semuanya mirip entitasnya, cuman ada 1 atau 2 yang punya atribut khusus. Nah, itu juga bisa jadi subtype gitu. Oke. Nah, tapi ini sebenarnya ada masalah lagi, ya, proses seperti ini. Meskipun ada 3 jenis metode pembayaran, cash, cek, dan credit card misalkan, ini masih ada kekurangan. Kalau misalkan di kemudian hari atau in the future itu muncul metode baru lagi, fourth method atau metode yang baru lagi, ya. Jadi meskipun ini sudah lumayan baik atau cukup baik, sebenarnya masih ada kelemahan, terutama di masa depan kalau misalkan ada metode pembayaran baru, sehingga seharusnya ini masih bisa diperbaiki lagi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana sih cara memperbaikinya ini, ya. Oke. Ini aku juga sudah jelasin di sini, ya. Entitas yang besar itu supertype namanya, dan entitas yang kecil-kecil di dalamnya ini disebut dengan subtype. Tadi aku juga sudah jelaskan. Oke, kemudian tadi juga sama, ini punya atribut sendiri-sendiri, ya, vertebrata dan invertebrata misalkan. Kemudian mereka punya atribut yang sama, atribut yang berbeda, sedikit berbeda gitu, ya. Itu tadi aku juga sudah jelaskan. Nah, kemudian sifat-sifatnya, ya. Sebuah subtype itu inherits all attribute of the supertype. Inherit itu kan berarti diturunkan. Kalau kalian masih ingat mata kuliah pemrograman, terutama yang OOP itu, konsepnya ini persis sama dengan konsep inheritance-nya OOP. Oke? Jadi semua atribut yang ada di dalam supertype, ya, semua atribut yang ada di dalam supertype itu subtype-nya pasti juga ikut punya. Ya. Jadi supertype-nya mau punya atribut 5, ya berarti subtype-nya semua akan memiliki atribut itu. Kemudian inherit all relationship of the supertype. Tidak hanya atribut, relationship juga dimiliki oleh subtype-nya. Oke, jadi nanti semua relasi yang ada dalam supertype otomatis subtype-nya juga punya. Kemudian biasanya punya atribut sendiri ataupun relationship sendiri. Yaitu subtype itu biasanya kayak gitu. Jadi dia punya atribut khusus atau punya relasi khusus yang hanya ke satu subtype aja gitu, ya. Mereka punya pembeda gitu. Ada sesuatu yang unik dari subtype-nya ini. Kemudian dia digambarkan selalu di dalam supertype. Ya, jelas subtype ini harus digambar di dalam supertype-nya. Kemudian never exist alone, jelas, ya. Tidak mungkin ada subtype yang isinya cuma satu.
Ya, kalau ada subtype yang isinya satu, berarti sebenarnya tidak perlu dibuat subtype gitu. Ya, jadi subtype itu minimal ada dua, minimal. Oke, minimal ada dua. Jadi kalau subtype-nya cuma satu, berarti nggak perlu dibuat subtype. Jadi buat entitas biasa aja. Kemudian bisa saja ada subtype lagi. Jadi supertype, subtype, di dalam subtype ini ada entitas lagi, itu sebenarnya masih bisa gitu. Oke, jadi ingat-ingat ya, subtype itu seperti itu. Yang pertama, mendapat semua atribut supertype, mendapat semua relationship semua supertype-nya semuanya. Kemudian mempunyai pembeda ciri-cirinya ya. Subtype itu entah atribut sendiri ataupun relasi sendiri. Kemudian digambarkan di dalam supertype dan never exist alone. Tidak mungkin hanya satu subtype. Jadi minimal ada dua. Oke, mari kita lihat langsung dari contohnya aja. Oke, terutama di bagian exam ini ya. Nah, exam ini adalah supertype dari midterm, final, dan quiz. Oke, ini supertype, ini subtype-nya. Kemudian, kalau kalian perhatikan, exam ini punya number, punya description, punya weight, date, dan grade. Ya, pokoknya dia punya atribut lah. Ya, atributnya seperti ini. Nah, berarti secara otomatis midterm, final, dan quiz itu juga punya 5 atribut ini. Ya, dengan segala aturannya ya, ada UID, ada yang mandatory dan seterusnya. Oke. Nah, itu sifatnya. Kemudian relationship-nya juga sama. Lihat, ini relationship-nya di bagian supertype ya. Jadi student dengan exam ini punya relasi, berarti secara otomatis midterm, final, dan quiz ini juga ikut mempunyai relasi dengan student ini ya, secara otomatis. Oke, tuh. Nah, kemudian inilah pembedanya. Jadi midterm ini dia punya atribut sendiri. Ya, jadi grade for oral presentation ini hanya dimiliki oleh midterm. Jadi di final nggak punya, di quiz juga nggak punya. Ya, jadi ini khusus untuk midterm, dia punya atribut sendiri. Begitu juga dengan di bagian final, dia ada extra point. Nah, extra point-nya ini tidak ada di midterm dan tidak ada di quiz. Jadi hanya ada di final. Kemudian di bagian quiz ini, dia tidak punya atribut tambahan apapun, tapi dia punya relasi khusus dengan entitas bonus question ini. Ya, jadi relasi ini hanya dimiliki oleh quiz, final, dan midterm tidak punya. Jadi quiz sendiri ini punya 2 relasi, yaitu relasi dengan bonus question dan relasi dengan student ini, karena dia ngikut supertype-nya. Jadi dari 3 subtype ini hanya quiz yang punya 2 relasi. Nah, kira-kira seperti itulah bentuk dari supertype dan subtype. Ya, ini contoh sederhana aja ya, yaitu ada supertype exam dengan segala atributnya, yang secara otomatis atribut ini dimiliki oleh midterm, final, dan quiz dan seterusnya kayak gitu. Oke. Nah, nanti untuk membuat supertype ini sebenarnya ada 2 sifat yang perlu kalian ingat-ingat, yaitu exhaustive ini ya. Jadi sifat dari supertype dan subtype itu ada, atau setiap subtype itu ada 2, exhaustive dan mutually exclusive. Oke. Jadi exhaustive itu adalah every instance of the supertype as also an instance of one of the subtype. Jadi maksudnya kayak gini. Jadi sebentar. Nah, oke, kita ambil contoh yang ini ya. Jadi setiap instance dari exam ini harus
masuk ke salah satu dari subtype-nya ini. Jadi instance-nya XAMPP nanti harus masuk ke salah satu subtype-nya ini. Ya, jadi kalau nanti masukin data, ini data yang masuk itu midterm, final, atau quiz. Jadi salah satu, masuk ke salah satu ini. Oke, itu adalah sifat dari exhaustive. Berikutnya adalah mutually exclusive. Ya, mutually exclusive itu seperti ini. Jadi semua data yang nanti akan masuk atau semua instance yang akan masuk ke XAMPP ini harus masuk ke salah satu dari 3 ini, ada di subtype-nya. Tidak boleh dia nggak jelas masuk ke midterm, masuk ke final, atau masuk ke quiz, itu nggak jelas masuk kemana. Itu berarti dia melanggar sifat yang kedua itu tadi, mutually exclusive. Oke, jadi kira-kira kayak gitu. Jadi ada 2, yang pertama adalah exhaustive, ya. Setiap instance dari yang supertype harus masuk ke salah satu subtype. Oke, kemudian mutually exclusive tuh tidak bisa masuk ke 2 tempat, atau ya intinya harus masuk ke dalam salah satu subtype gitulah. Ya, tidak boleh bisa 2 atau tidak masuk ke subtype manapun. Nah, itu nggak boleh. Oke. Nah, 2 sifat ini yang harus ada dalam setiap subtype. Nah, makanya untuk mengakali ya, atau apa ya, bukan mengakali ya, kayak menyelesaikan masalah yang pertama tadi ya, yang pembayaran tadi, aku lihatin lagi. Nah, yang ini tadi ya, karena ini kalau ada for method itu berarti dia akan melanggar yang exhaustive-nya tadi, sehingga untuk membuat ini tetap valid subtype-nya itu dibuatlah yang namanya pilihan, yaitu other. Ya, dengan adanya other ini, entitas atau subtype other ini, setiap ada instance yang tidak termasuk paint, wallpaper, fabric, otomatis masuk ke bagian other-nya. Ya, jadi supaya sifat exhaustive-nya ini tetap terpenuhi, ya, karena kan kalau ada instance yang masuk, dia harus masuk ke salah satu ini. Kalau misalkan dari 3 ini dia tidak cocok semua, berarti dia harus masuk ke bagian other ini. Gitu. Itu adalah trik untuk menyelesaikan problem kalau ada subtype atau supertype yang tidak exhaustive sifatnya. Oke, jadi itu adalah sifat dari supertype dan subtype ya. Ingat-ingat aja, yang pertama itu harus exhaustive, dan yang kedua itu harus mutually exclusive. Nah, kemudian ini adalah triknya ya, supaya kalian bisa jelas atau membuat supertype dan subtype-nya itu tepat. Jadi yang pertama itu kalian harus ini menanyakan ada 3 hal. Use 3 question ini. Kalian bisa menanyakan ke diri kalian sendiri 3 pertanyaan ini supaya kalian bisa membuat subtype atau supertype yang tepat ya. Jadi pertanyaan pertama, apakah subtype yang kita buat ini termasuk ke dalam supertype-nya? Jadi nyambung nggak atau bisa dikelompokkan nggak ke dalam supertype-nya, atau satu kelompok lah ya. Misalkan di sini snow sport, di dalamnya ada ski, snowboard, cross country ya. Jadi subtype ini bener nggak masuk ke dalam supertype-nya ini? Kalau ini kan jelas benar, karena kan semuanya memang aktivitas yang dapat dilakukan ketika bersalju kayak gitu. Kemudian untuk menanyakan bagian exhaustive-nya, have I covered all possible cases? Jadi semua kasus kemungkinannya apakah bisa di cover oleh entitas kita ini ya. Kalau misalkan tanpa order,
misalkan ordernya ini kita hapus, kita anggap tidak ada dulu. Apakah semua snow sport itu bisa masuk ke dalam ski, snowboard, dan cross country saja? Kalau misalkan tidak bisa, berarti kita harus tambahkan order. Ya, contohnya ada misalkan snow sport, apalagi ya, ski, snowboard, cross country, misalkan yang pakai motor itu, ya misalkan. Nah, motor kan tidak masuk ski, tidak masuk snowboard, tidak masuk cross country. Makanya harus dibuat order, ya, supaya semua possible case atau semua kemungkinan itu bisa masuk. Kemudian, does each instance fit into one and only one subtype? Jadi semua instance apakah hanya bisa masuk ke satu saja, tidak bisa berpindah-pindah, ya, supaya ini memenuhi mutually exclusive gitu ya. Jadi semua satu instance snow sport ini hanya bisa masuk ski, snowboard, cross country saja, nggak bisa masuk ke dua. Ya, misalkan satu instance bisa masuk ski, bisa masuk snowboard, itu tidak mutually eksklusif, ya. Jadi mutually eksklusif, ada satu data masuk. Nah, ini datanya ini masuk ke salah satu dari semua subtype-nya ini. Oke, nah itu. Jadi 3 pertanyaan ini akan sangat membantu kalian ketika kalian menentukan subtype atau supertype yang tepat, atau membantu kalian menentukan apakah supertype dan subtype yang kalian buat itu sudah tepat, ya gitu. Oke, kemudian ada juga yang namanya nested subtype, ya. Jadi misalkan seperti ini, ada supertype besar, kemudian di dalamnya ada subtype lagi, ya, vertebrata dan invertebrata. Kemudian di dalam subtype ada subtype lagi, ya. Jadi nested, ya, berulang. Sebenarnya Oracle tuh nggak ada pembatasan ya, mau masuk membuat nestednya itu berapa kali, nggak ada masalah. Cuman supaya mudah dibaca itu biasanya hanya 2 level aja, ya, seperti ini sudah 2 level, ya. Jadi kalau lebih dari 2 level tuh biasanya akan susah dibaca, ya, oleh Oracle. Walaupun sebenarnya dalam pembuatan ERD dalam Oracle ya mau berapapun nggak ada masalah, cuman ini dari segi ini aja sih, pembacaan atau segi manusianya ketika membaca gitu, ya. Jadi ini dimungkinkan tapi maksimal 2 level supaya mudah dipahami. Oke, jadi kira-kira seperti itu materi tentang supertype dan subtype yang konsepnya mirip banget dengan OOP yang konsep inheritance. Nah, untuk di dalam pembuatan ERD, jangan lupa ada 2 sifat yang harus kalian ingat. Jadi setiap subtype dan supertype itu harus exhaustive dan harus mutually eksklusif gitu. Oke, itu materi tentang atau materi section 4.1 ya, yaitu tentang supertype dan subtype. Selanjutnya kita akan bahas tentang proses mendokumentasikan business rules. Nah, untuk yang subsection kedua ini yaitu tentang documenting business rules atau proses pendokumentasian aturan bisnis ini, sebenarnya ini nggak terlalu panjang, jadi gini. Oke, jadi business rules di dalam perusahaan-perusahaan itu biasanya dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang struktural dan prosedural. Oke, yang struktural itu yang bagaimana informasinya itu berelasi, kemudian apa-apa saja data yang harus disimpan dan sebagainya. Nah, itu adalah structural business rules, ya. Kemudian ada juga yang namanya procedural rules. Nah, procedural ini itu yang sifatnya biasanya berhubungan dengan, ya, related to time, ya, berhubungan dengan time atau waktu. Jadi misalkan event A atau sebelum bisa melakukan registrasi mata kuliah, kalian harus perwalian terlebih dahulu. Nah, itu disebut dengan procedural business rules, ya. Prosedural. Jadi ya step-stepnya itu harus jelas, ya. Nah, di dalam pembuatan ERD, kalau yang structural business rules ini
hampir pasti bisa didiagramkan atau bisa dibentuk dalam ERD atau bisa terlihat jelas di dalam ERD ya, yang struktural. Jadi contohnya data apa atau informasi yang mana yang berelasi, kemudian apa saja informasi yang harus disimpan, apa saja yang bisa diambil dari informasi itu, dan seterusnya. Itu struktural sudah pasti bisa digambarkan dalam ERD, jadi nggak akan terlalu kita bahas. Nah, yang bermasalah itu biasanya adalah yang procedural business rules. Ya, ini ada beberapa yang tidak bisa cannot be diagram atau tidak bisa digambarkan di dalam bentuk ERD. Ya, tetapi ini harus tetap didokumentasikan. Ya, jadi meskipun tidak bisa digambarkan dalam ERD, tapi tetap harus didokumentasikan. Supaya apa? Supaya nanti tim programmer itu bisa mengimplementasikannya ke dalam sistem. Ya, walaupun tidak melalui database, tapi dari sistem ya yang digarap oleh programmer. Oke. Jadi contoh ini yang struktural ya, yang struktural kayak gini misalkan ya, staff dengan order misalkan. Jadi satu staff akan menghandle order ya, banyak order dan seterusnya. Satu order nih pasti dihandle oleh satu staff kayak gitu. Ini adalah struktural. Oke, kemudian misalkan sebelum menjadi teacher atau gurunya itu harus punya sertifikat dulu. Ya, baru bisa dianggap sebagai guru. Nah, ini juga adalah struktural. Oke. Ya, ini dapat dengan mudah digambarkan dalam ERD gitu ya. Oke, kemudian nah ini yang sifatnya prosedural. Oke, contohnya dalam sebuah perusahaan ya, pekerja harus mengikuti atau attend mandatory training event. Oke, ini contohnya ya. Kemudian jadi pegawai itu semua harus mengikuti trainingnya ini dulu, baru bisa dianggap sebagai pegawai. Ya. Kemudian eventnya ini akan dilakukan di salah satu lokasi perusahaannya gitu ya. Jadi ceritanya perusahaannya itu besar, dia punya banyak cabang, dan trainingnya ini dilakukan di salah satu cabang gitu. Sehingga kalau mau digambarkan, nah ini kebetulan proseduralnya ini bisa digambarkan dalam bentuk RD. Ini contoh yang bisa digambarkan dalam bentuk RD. Ya, jadi employee harus mengikuti training eventnya ini dilakukan di lokasi tertentu gitulah. Ya, makanya ini menjadi seperti ini ERD-nya. Ini adalah contoh procedural business rules yang bisa digambarkan dalam ERD. Oke, employee dengan training event, kemudian training event ini dilakukan di satu lokasi. Nah, kemudian contoh lagi ya, yang biasanya susah masukkan ke dalam ERD. Nah, contoh, any employee whose overtime exceeds 10 hours per week. Jadi orang atau pegawai yang bekerja lembur lebih dari 10 jam seminggu akan mendapatkan gaji 1,5 time atau ada penambahan gaji gitu ya, untuk membayar lemburnya itu. Nah, aturan-aturan semacam ini penting banget ya, nggak mungkin ini wah kayaknya susah masuk ke ERD terus dihiraukan begitu saja, nggak bisa seperti itu. Nanti kalau itu terjadi, otomatis perusahaan akan didemo oleh karyawannya gitu kan, karena tidak membayar sesuai perjanjian. Nah, ini memang susah dimasukkan dalam ERD, tapi tetap harus kalian tuliskan. Jadi mungkin kalian bisa tulis saja bintang, atau tuliskan aja business rules-nya, langsung kalian tulis saja gitu. Jadi tidak masuk dalam ERD, tapi kalian ditulis secara biasa gitu atau gimana gitu, tergantung perjanjian dengan programmernya. Oke. Ya, jadi
itu tadi tentang business rules. Jadi business rules itu selalu ada dua jenis, struktural dan prosedural. Struktural itu hampir pasti bisa digambar dalam ERD. Ya, tadi aku sudah kasih contoh, kasih lihat contohnya. Kemudian yang prosedural ini yang ada yang bisa jadi ERD, ada yang tidak bisa. Tadi kita juga sudah, aku sudah coba jelaskan tadi bagaimana yang bisa jadi ERD, mana yang nggak bisa gitu. Ya. Oke, jadi kira-kira begitu tentang business rules ya. Nanti kalian pasti akan menemui business rules semacam ini. Jadi jangan khawatir kalau ada business rule yang memang tidak bisa dimasukkan dalam ERD. Itu sudah hal yang biasa, tapi tetap kalian harus tuliskan business rules-nya itu di dalam proses penyusunan model ini atau penyusunan konseptual model ini. Oke, jadi kira-kira begitu saja materi untuk section 4 ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.